Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dengan membaca kitab Al-Fawaid fi Tashili Masailil Faraid karya Asy-Syaikh Faiz bin Ahmad Al-Ghamidi hafizahullahu ta'ala. Kita memasuki pelajaran ke-8 yang insya Allah membahas tentang Ashabun Nis atau pewaris-pewaris setengah. Berarti mulai pelajaran ini ya kita sudah memasuki pembahasan tentang warisan Ashabul Furud ya, atau warisan dengan al-fard, dengan bagian-bagian tertentu. Dan mulai pembahasan kali ini juga ya ana akan meminta kepada antum untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalam kitab ya. Jadi mulai sekarang ini agak lebih serius ya, karena kita mulai latihan menjawab soal. Baik, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada beberapa hal yang ingin kita ulangi. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu berkaitan tentang at-ta'sil atau mencari aslul masalah. Ya, sebelum itu juga kita bahas tentang al-furud ya. Kemudian diteruskan dengan usul masail. Al-unsurani lil fard. Al-fard itu maksudnya adalah bagian-bagian warisan ya. Dan al-furud al-muqaddarah fi kitabillah itu ada 6. Adapun unsur penyusun dari al-fard ya, misal setengah. Satu ini disebut dengan al-bast dan yang dua di bawah ini disebut dengan al-maqam. Kemudian al-furud al-muqaddarah fi kitabillah ada 6, yaitu an-nisf, ar-rubu', as-sumun, as-sulusan, as-sulus, wa as-sudus. Baik, nah ini al-furud al-muqaddarah fi kitabillah. Maka hari ini kita akan membahas tentang an-nisf ya. Nanti dilanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya ada ar-rubu', as-sumun, dan seterusnya. Adapun usul masail, apabila dalam kasus itu terdapat salah satu fard dari furud yang 6 ini, maka usul masail itu tidak keluar dari 7 angka. Isnan, salasah, arba'ah, sittah, samaniyah, isna asyar, dan arba'ah wa isyrun. Tamam? Baik. Kemudian al-warisuna minar rijal, al-ibn, ibnul ibn wa in nazala, al-ab, wa abul ab wa in ala, al-akh syaqiq, al-akh li'ab, al-akh li'um. Innal akh syaqiq wa in nazal, ibn akh li'ab wa in nazal, al-am syaqiq wa in ala, wal am li'ab wa in ala, ibn am syaqiq wa in nazal, wa ibn am li'ab wa in nazal.
az-zauj, wal akhir al-mu'tiq, wa kullu 'asibin min nafsihi lil mu'tiq. Nah, adapun warna-warna sudah kita jelaskan. Kalau yang berwarna hijau berarti hanya mendapatkan warisan dengan fard. Kalau biru hanya mendapatkan warisan dengan taksib. Kalau orange ya terkadang mendapatkan warisan dengan fard, terkadang dengan taksib, terkadang menggabungkan antara keduanya. Adapun al-warisat minan nisa al-bint wa bintul ibn wa in nazala abuha al-um al-jaddatu min kibalil wal jaddatu min kibalil ab al-ukhtu syaqiqah wal ukhtu li'ab wal ukhtu li'um az-zawjah wal mu'tiqah wa qulu asibin binafsihi lil mu'tiqah. Adapun warna hijau sama seperti tadi yang mendapatkan warisan dengan fard saja. Warna biru yang mendapatkan warisan dengan taksib saja. Adapun warna kuning berarti yang terkadang mendapatkan warisan dengan fard dan terkadang mendapatkan warisan dengan taksib. Baik, maka pembagiannya ya alladzina yarisuna bil fard mahad, alladzina yarisuna bit ta'sibil mahad, walladzina yarisuna taratan bil fard wa taratan bil ta'sib, walladzina yarisuna taratan bil fard wa taratan bit ta'sib wa taratan bihima ma'an. Falladzina yarisuna bil fardi mahad fahum sab'ah. Al-um, ummul ummul ab, al-akh li al-ukhtu li az-zawj waz-zawjah. Alladzina yarisuna bi ta'sibil mahad fahum isna ashar. Al-ibn, ibnul ibn wa in nazala, al-akh syaqiq, al-akh li ab, ibnul akh syaqiq wa in nazal, ibn akh li ab wa in nazal, al-am syaqiq wa in ala, al-am li ab wa in ala, ibn am syaqiq wa in nazal, ibn am li ab wa in nazal, al-mu'tiq wa asabatuhu, al-mu'tiqah wa asabatuha. Baik, ingat yang ini, bagian yang kedua ini, yang biru ini, kalau antum ketemu salah satu dari mereka, maka langsung antum kasih al-baqi atau asobah, gitu ya. Karena mungkin nanti dalam bab ini, bab nis ya atau ashabun nis, antum akan mendapati orang-orang ini ya dalam soal, maka langsung antum kasih al-baqi. Tamam? Baik. Kemudian alladzina yarisuna taratan bil fard wa taratan bit ta'sib. Ya, yang terkadang mendapatkan warisan dengan fard dan terkadang dengan taksib. Mereka ada empat: al-bint, bintul ibn, al-ukhtu syaqiqah, dan al-ukhtu li'ab. Alladzina yarisuna taratan bil fardi wa taratan bit ta'sib wa taratan bihima ma'an fahum isnan al-ab, abul ab, wa in ala. Baik, kita mulai dari pembahasan ashabun nis. Nah, mulai sekarang antum hafalkan nama-nama ini ya. Ashabun nis satu asnafin minal warasah. Ada 5 golongan. Hum az-zawj, al-bint, bintul ibn, wa in nazala abuha. Ya, bintul ibn ini maksudnya wa in nazala abuha. Kemudian al-ukhtu syaqiqah, al-ukhtu li'ab. Ingat ada 5: az-zawj, al-bint, bintul ibn, al-ukhtu syaqiqah, dan ukhtu li'ab. Nabda biz-zawj wal bint. Ashabun nis khamsatun minal warasah hum az-zawj, al-bint, bintul ibn, al-ukhtu syaqiqah, al-ukhtu li'ab. Az-zawj ya'khudhu an-nisfa bi syartin wahid wa huwa 'adamul far'il waris liz-zawjah. Artinya zaujah si mayit itu tidak memiliki fara', ya. Fara' di sini adalah anak. Baik anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Wal muradu bil far'il waris huwa al-ibn aw ibn ibn mahma nazala aw bint aw bintul ibn mahma nazala abuha. Nah, itu yang disebut dengan al-fara' al-waris. Jadi kalau mayit yaitu sang istri itu memiliki anak tidak memiliki anak, maka zauj mendapatkan setengah. Qala ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ya, dan bagi kalian wahai para suami setengah
dari apa yang ditinggalkan para istri kalian apabila dia tidak memiliki anak. Ya, yang jadi patokan itu mayit punya anak atau tidak. Kalau tidak ada anak, maka zauj, ya, suami mendapatkan setengah. Ya, semoga bisa dipahami. Wasani al-bint. Al-bintu ta'khudun nisfa bisyaratain. Ya, anak perempuan itu mendapatkan setengah dengan dua syarat. Asyaratul awal adamul mumasil laha. Ya, maksud mumasil adalah bintun ukhra fa aktsar lil mayyit. Jadi bins itu ya harus tunggal. Ya, mumasil itu berarti bintun ukhra. Jadi cuma dia sendirian untuk bins. Itu disebut dengan mumasil. Maka kalau mumasilnya nggak ada, maka dia mendapatkan setengah. Atau syarat yang kedua, adamul mu'assib laha. Adapun mu'assib itu maksudnya adalah yang menjadikan perempuan akhirnya menjadi asobah. Asalnya ashabul furud menjadi asobah. Itu disebut dengan mu'assib. Nah, untuk bins itu adalah mu'assibnya ibn yang sederajat dengan dia. Maksudnya kalau ada bins, kemudian ada ibn, maka bagian mereka laki-laki itu dua kali lipat daripada perempuan. Ya, itulah yang disebut dengan mu'assib. Taib. Maka nanti laki-laki dua, bins itu satu. Baik, jadi bins mu'assibnya siapa? Ibn. Ya, mana dalilnya? Qala ta'ala wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuan itu hanya satu orang, maka baginya setengah. Baik. Mulahazah. Nah, perhatikan. Di situ ada lambang-lambang yang ini memang dikhususkan oleh syekh penulisannya. Jadi kalau nanti ketika menjawab soal, antum mengikuti aturan ini ya. Nanti ada ain yushiru ilal asib, menunjukkan itu adalah asib atau asobah. Sawa'un wajida ma'ahu sahibu fard aw lam yujad ma'ahu sahibu fard. Ya, baik ada fard ataupun tidak ada fard. Ya, jadi afan kalau ain ini hanya digunakan ketika tidak ada ashabul furud yang betul tidak ada ashabul furud. Baik, kalau baqi itu atau ba itu ditulis untuk sisa setelah ashabul furud. Ya, jadi ba nanti untuk baqi setelah ashabul furud. Kalau mim yushiru ila annal waris mahjub. Ya, baik dengan syakhs ataupun dengan wasf. Maka ditulis dengan mim. Kalau ro berarti min zawil arham, artinya kerabat yang bukan ahli waris. Kalau ghain berarti yang bukan kerabat, ya bukan ahli waris dan juga bukan zawil arham. Ya, nanti akan kita biasakan ketika kita menjawab soal, insyaallah. Baik, nah ini sebagai contoh. Bentar. Oh, baik, tadi sudah dua ya. Az-zauj dengan al-bins. Syaratnya tolong dihafalkan. Misal, di sini ada zauj dan ab. Zauj karena dalam kasus tidak ada ibn atau bins, maka dia setengah. Maka kita tulis di sini setengah. Hakada nis wal ab di sini baki. Ba. Baik, dan kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu kalau dalam kasus hanya ada eh, satu ford maka langsung diambil dari penyebutnya yaitu dua. Setengah dari dua, satu, sisanya satu. Misal nomor dua ada zauj. Zauj dapatnya nis. Kenapa nggak ada anak? Ya, maka kalau tidak ada anak dapatnya setengah. Al-akh syakik minal asabah yakut baqi. Taib, zauj. Di sini ada ibn, tapi ibnnya qatil, pembunuh. Ya, dan dia mahjub
dan mahjubnya dengan wasf. Kalau mahjub dengan wasf, maka seolah-olah tidak ada wujuduhu ka'adamihi. Kita tulis mim di sini, maka tidak memberikan pengaruh kepada az-zauj. Jadi zauj tetap nis. Ibn akhli ab ni asobah baqi. Asma salah isnan wahid. Ini karena mahjub nggak dapat apa-apa. Ini satu. Nomor 4, di sini ada bint. Bint tadi syaratnya untuk mendapatkan nis, dia tunggal adamul mumasil, dan yang kedua adamul muasib. Nah, muasibnya ibn. Di sini nggak ada ibn. Adanya ibn-ibn. Ibn-ibn tidak memberikan pengaruh kepada bint. Maka dalam hal ini, bint terpenuhi syaratnya, maka dia mendapatkan setengah. Ibn-ibn yakhud baqi. Ba'as masalah min isnan, huna wahid, huna wahid. Taib. Nomor 5, coba lihat di sini bint dengan ibn. Nah, di antara syarat bin sedapat setengah tadi, adamul mu'assib, yaitu nggak ada ibn yang sederajat dengan dia. Kalau ada yang sederajat dengan dia, maka keduanya menjadi asobah. Nah, karena tidak ada kecuali mereka, maka ditulis ain, asobah. Maka hitungannya adalah lidzakar mislu hazil unsayin, perempuan 1, laki-laki 2, maka masalahnya adalah 3. Artinya harta dibagi 3, bins mendapatkan 1 bagian, ibn mendapatkan 2 bagian. Afwan, belum kejawab. Ini sama 2, 1, 1. Kemudian bintun birrodo, ya, anak susuan. Dan ar-rodo'ah itu laisat min asbabil irs. Ya, maka nggak ada sebab apa-apa, maka ditulisnya ghain. Karena dia bukan zawil arham, bukan kerabat secara nasab, akan tetapi dari persusuan. Maka kita tulis ghain. Ghain artinya gharib. Ya, nah karena amliab satu-satunya yang mendapatkan warisan, maka kita tulis ain. Ya, karena tidak ada ashabul furud sebelumnya, maka kita harus tulis ain. Kalau ada setengah, maka kita tulis baqi. Itu perbedaan antara ain dengan baqi. Jadi anak ulangi, kalau ain berarti tidak ada ashabul furud seperti ini. Cuma asobah, tidak ada ashabul furud. Begitu juga ini. Nggak ada ashabul furud, maka ditulis ain. Tapi kalau ada sebelumnya ashabul furud seperti setengah, maka kita tulisnya baqi. Sudah? Maka kalau dia sendirian, sudah dia mendapatkan seluruh harta. Jadi ditulis 1. Baik, misal berikutnya. Di sini ada bintun bitabanni, anak angkat. Ya, anak angkat bukan, atau tabanni itu bukan sebab irs. Maka kita tulis qain, gharibah. Ya, orang asing sebenarnya. Nah, karena nggak ada ashabul furud, kita tulis ain untuk am syakik. Maka am syakik yang mendapatkan seluruh hartanya. Robi batul mayyit, ya anak tiri. Ya, anak tiri juga bukan ahli waris, maka gharibah ibn ini minal asbah, nulis ainnya gini. Ini 1, semua harta untuk ibn. Baik. Nah, silahkan bagi antum nanti di PR-nya ya, kerjakan dari nomor 1 sampai 24. Nah, cuman di sini ada beberapa yang anak kasih tanda merah. Itu kita jawab bersama sekarang. Ya, karena mungkin ada yang menemui kesulitan dalam menjawab soal-soal ini. Baik, di sini bins ternyata ada ibnnya ada 3. Ya, tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak mendapatkan setengah, tapi kita tulis asabah dua-duanya. Jadi kalau bins dengan ibn itu berkumpul, mereka menjadi asabah dengan aturan lidzakar mislu hazul unsayain. Maka kalau 3 ibn, otomatis dihitung 2, 2, 2, 6. Bins dihitung 1, ya, maka harta dibagi 7, bin 1 bagian, 3 ibn 6, masing-masing dapat 2. Baik, begitu juga misalnya nomor 8, di sini ada bin setengah karena nggak ada, karena dia tunggal dan tidak ada ibn. Abul ab untuk sementara kita tulis baqi. Tamam. Ini 2, 1, 1. Baik. Nah, untuk 13, di sini zauj nggak ada anak, berarti dia setengah. Am syakik lil ab, ya. Am syakik lil ab ini maksudnya
Lil ab ini ayah mayit. Nah, ayah mayit ini punya punya paman. Ya, maka termasuk ahli waris. Ini waktu baki isnan satu satu. Bintun kafirah mahjubah. Wujuduha ka'adamiha. Keberadaan dia seperti tidak ada. Kalau dia kafirah, maka mahjub. Amsyakik lil jad, paman kandungnya kakek mayit, maka dia asobah, mendapatkan seluruh harta. Rawibatul mayit, ya kita sudah sebutkan rawibah itu bukan sebab irs, maka ghain, gharibah. Nah, ibn amsyakik ini asobah. Dia mendapatkan seluruh harta. Begini. Baik, bintun raqiqah, ya, berarti statusnya masih sebagai budak. Kalau statusnya sebagai budak, maka dia bukan ahli waris. Ya, kalau bukan ahli waris, maka dia mahjub dengan bisa lebih rek karena ada penghalang warisan. Maka ibnlah yang mendapatkan seluruh harta. Baik. Kemudian bins setengah karena nggak ada ibn dan juga sendirian. Maka snis ibn am syakik lil jad berarti ini sepupu kakek ahli waris. Ini dua, satu, satu. Baik. Nah, itu untuk bab untuk zauj dan bint. Ini sudah tadi contohnya. Nah, jadi yang warna hijau yang belum ana jawab ini silahkan nanti dijawab ya. Yang sudah dijawab tinggal disalin. Yang belum dijawab antum sendiri yang jawab, nanti kirimkan jawaban antum ke ana, nanti ana koreksi. Baik. Maka kesimpulannya untuk ashabun nis tadi kita sudah sebutkan dua orang, az-zauj, al-bint, bintul ibn wa in nazala abuha, al-ukhtu syaqiqah dan al-ukhtu li'ab. Az-zauj syartuhu satu ya, adam fil waris. Adam al-far'ul waris. Kalau bint adamul mumasil berarti tunggal maksudnya. Wa adamul mu'assib berarti tidak ada anak laki-laki. Baik. Nah, tolong dihafalkan syarat ini ya. Ingat nanti zauj syaratnya satu, bin syaratnya dua, bintul ibn syaratnya tiga, al-ukhtu syaqiqah syaratnya empat, al-ukhtu li'ab syaratnya lima. Jadi semakin ke sana semakin nambah syaratnya gitu ya. Yang ketiga dari ashabun nisf adalah bintul ibn ma'amma nazala abuha. Ya, maksudnya ma'amma nazala abuha berarti bisa bintul ibn atau bintul ibn ibn atau bintul ibn 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 dan seterusnya. Nah, ta'khudun nisf bisalah satu syurut. Mendapatkan setengah dengan tiga syarat. Yang pertama ada mumasil laha. Mumasil laha bintu ibn ukhra fi darajatiha. Ya, artinya dia harus tunggal juga. Ada mu'assib laha, ya tidak ada mu'assibnya, berarti yang sederajat dengan dia ibn fa aksar. Ya, kalau ada ibn maka bintu ibn tidak mendapatkan setengah, tapi nanti menjadi asabah li dzakar mislu hadzil unsayain. Ada mulfar el waris ala a'la minha. Tidak ada keturunan yang lebih dekat dengan mayit. Ya, kalau ini kan cucu ya bintu ibn. Maka kalau ada anak di atasnya, maka dia nanti tidak mendapatkan warisan. Ya, kalau ibn tidak dapat warisan, tapi kalau yang di atasnya adalah bint, nanti ada pembahasan khusus tentang masalah itu. Baik, dalilnya sama seperti dalil bint wa in kanat wahidatan falahan nisf. Apabila anak perempuan tersebut atau cucu perempuan tersebut satu orang, maka baginya setengah. Baik, di dalam kitab kita ada tambahan ya ada mul mumasil. Kalau di sini kan ada mul mumasil gitu aja, bintun ibn fa aksar lil mayyit fi darajatiha. Nah, dalam buku kita ada tambahan ada mul mumasil bintu ibn ukhra fa aksar lil mayyit fi darajatiha sawa'un kanat laha ukhtan syaqiqah aw li'ab aw bintu ammiha. Maksudnya apa? Kita lihat sini ya. Ini mayit. Mayit punya dua anak laki-laki.
Misalnya ya, anak pertama itu punya dua istri. Zaujah al-ula, az-zaujah tsaniyah. Sementara kalau anak yang kedua itu punya satu istri, az-zaujah. Sudah? Nah, anak yang pertama dari istri pertama itu punya dua anak perempuan, bintu ibn dan bintu ibn. Kalau dari istri kedua itu satu anak perempuan juga, bintu ibn. Ya, ini bintu ibnnya kita lihat dari mayit, ya, dari mayit. Semuanya disebut dengan bintu ibn. Adapun dari anak kedua ada juga anak perempuan, berarti cucu perempuan bagi si mayit, bintu ibn juga. Baik. Nah, untuk bintu ibn, ya, anggaplah ibnnya sudah meninggal. Ibnnya kedua-duanya sudah meninggal. Jadi yang hidup cuma istri-istrinya dan juga anak-anak mereka. Berarti cucu-cucu yang masih hidup. Nah, bintu ibn ini, ya, kalau dia ingin mendapatkan setengah, maka dia harus tunggal. Tidak ada bintu ibn ukhra. Tidak ada bintu ibn yang lain. Ya, baik bintu ibn yang lain itu adalah, ya, ini memasil semuanya. Bintu ibn ini memasil semua bagi dia. Nah, maka bintu ibn ini supaya mendapatkan setengah tidak boleh ada mumasil bagi dia. Tidak boleh ada bintu ibn ukhra. Baik, ya. Baik bintu ibn ini sebagai ukhtun syaqiqah laha. Ya kan? Ukhtun syaqiqah dia nih, saudari kandung dia. Atau mumasil itu adalah ukhtun li'ab, saudari seayah dia. Kan sama ayah beda ibu. Atau mumasil itu bintu ammiha, ya, sepupunya, putri dari pamannya. Ya, jadi semua ini harus tidak ada. Ya, mumasil ini harus tidak ada supaya dia bisa mendapatkan setengah. Ini maksud adamul mumasil bintu ibn ukhra fa aksar lil mayyit fi darajatiha sawan kana laha ukhtan syaqiqah, baik ukhti syaqiqahnya atau ukhtun liabnya atau bintu ammiha. Ini maksud perkataan Syekh. Baik, syarat yang berikutnya kan tadi disebutkan adamul mu'assib. Nah, ternyata dalam kitab kita juga ada tambahan yang dimaksud dengan adamul mu'assib ini adalah ibn wahid fa aksar lil mayyit fi darajatiha. Sawan kana laha akha syaqiqan aw li'ab aw ibn ammiha. Maka gambarannya sama seperti tadi, mayit punya dua anak, anak pertama punya dua istri, anak kedua punya satu istri. Dari anak pertama, dari istri pertama, ya, ada bintu ibn, berarti anak perempuan, dan anak laki-laki, ibn jadinya kan. Dari istri kedua ada anak laki-laki, adapun anak yang kedua itu punya anak laki-laki juga. Baik, maka ini sudah meninggal ya. Yang di atasnya harus meninggal karena kalau masih hidup, maka yang di bawah tidak dapat warisan. Baik. Nah, ini bintu ibn supaya dia mendapatkan setengah, ya, maka tidak boleh ada muasib. Siapa saja muasib? Nah, ibn ini, baik yang ini atau ini semuanya muasib. Nah, yang pertama ini disebut aksyakik baginya, ya, saudara kandungnya atau saudara seayahnya atau sepupunya ibnu ammiha. Ya, jadi semua ini harus tidak ada supaya bisa mendapatkan setengah. Jadi syarat pertama adamul mumasil, syarat kedua adamul muassib. Nah, syarat yang ketiga tadi disebutkan adamul far'il waris al-a'la, tidak ada ahli waris yang lebih dekat. Nah, apa far'il waris yang lebih dekat. Maka tadi yang di atas kan kita harus coret ya, ibn, ya, dengan ibn itu harus dicoret. Karena itu far'il waris a'la, ya, far'il waris yang lebih dekat dengan mayit. Kalau ada itu, maka mahjub yang di bawahnya. Atau misalnya masih ada di bawah ini yang lebih jauh lagi, ya, ibn ini punya bintu ibn. Nah, bintu ibn ini supaya dia mendapatkan setengah harus tidak ada yang di atasnya. Maka ini juga harus tidak ada. Maka itulah tiga syarat untuk bintu ibn. Adamul mumasil, wa adamul muasib, dan adam al-far' waris ala. Kita contohkan. Nah, di sini ada bintu ibn.
maka dia sendirian tunggal, tidak ada iben-iben dan tidak ada farok waris a'la, maka terpenuhi semua syaratnya. Kalau terpenuhi semua syaratnya berarti dia mendapatkan setengah. Nis amsyakik lil ab berarti paman kandung ayah, ya itu bakti. Langsung masalah dua karena cuma ada satu fork, ini sisanya. Bintu iben tunggal, tidak ada iben-iben. Ini bukan iben-iben ya, ini iben-iben asyakik cucunya saudara kandung. Ya, maka terpenuhi semua syaratnya. Ini setengah. Baik. Ini yakhud baqi. Maka dua, satu, satu. Baik. Nah, coba di sini bintu iben, iben, iben. Ternyata ada iben, 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 iben. Nah, ini sederajat dengan dia. Maka ini muasib bagi dia. Ini muasib bagi dia, maka ain. Ya, kita tulis ain. Maka lidzakar mislu hadzal unsayain untuk perempuan dihitung satu. Ini dihitung dua. Langsung masalahnya tiga. Nah, bintu iben ini syaratnya tadi ada mufar'il waris al-a'la. Sementara ada iben yang lebih dekat dengan mayit. Maka dia mahjub, tidak terpenuhi syaratnya. Nah, ini akad asabah. Tidak kita tulis baki karena sebelumnya nggak ada ashabul furud. Maka semua harta untuk iben. Ya, jadi bintu iben mahjubah di situ. Baik, bintu iben iben. Dua iben iben iben. Maka satu derajat. Kalau satu derajat, maka lidzakar nah selahadzil unsain yu'assibuha. Baik, ini asabah. Maka perempuan satu, laki-laki karena dua orang dihitung empat, ya, karena satu laki-laki dihitung dua, maka lima. Jadi harta dibagi lima, satu perempuan empat untuk dua orang laki-laki. Bintu ibn kafirah maka mahjubah biwas kufur wujuduhu ka'adamihi atau wujuduha ka'adamiha. Mu'tik minal asobah satu. Nah, semua harta untuk mu'tik. Nomor tujuh, tunggal. Tidak ada muasib, tidak ada tidak ada para waris a'la. Kalau ini kan anzal ya, lebih di bawah, tidak memberikan pengaruh. Maka semua syarat terpenuhi dan ini yakhud baqi. Ini dua, satu, satu. Baik. Nah, sini ada soal yang hijau, silahkan dijawab. Yang merah kita jawab bersama-sama. Baik, anak pilih ya, biar ada musyarakah dari antum. Silakan Renol nomor 10 itu, Bintu Ibn. Eh, Bintul Ibn. Eh, Mhm. Di sini terpenuhi semua syarat ya. Dapat setengah, Ustaz. Ya, setengah. Amli aplil jad ya pamannya kakek Hmm? ini termasuk asobah atau sisa baki. Jadi asal masalah berapa? Dua. Dua, satu, Eh, satu. Ya, Bintul Ibn dapat satu. iya. Ya. Amli aplil jad itu satu. Jadi untuk setengah ini kayak gini aja terus setengah baki setengah baki. Karena kita belum masuk ke ashabul furud yang lain. Mubarak nomor 12. نصف وباقي. Asbaq, ya. Jadi akh syakik lil mu'tiqah. Jadi mu'tiqahnya punya akh syakik. Satu, satu. Muhammad Amin nomor 22. Baik, Muhammad kalau gitu محجوب. ya mahjubah karena qatilah ya di antara نعم محجوب. penghalang ابن warisan ابن itu ابن qatl. Ibn إذا ini عصبة. baik tulisannya ain atau ba? عين. Ain. Baik, berarti sini asal masalah satu. satu. Satu itu maksudnya seluruh harta untuk dia. Seluruh harta. Nah, Baik. Muhammad Hussein Ar-Rafi nomor 24.
Silahkan. Baik. Anak skip kalau gitu ya. Renal lagi. Bintu Ibn Raqiqah. Mahjub Ustaz. Ya, karena salah satu penghalang warisan itu arik. Baik. Ini asobah. Ibnu Am. Ibn Am Syakik lil ab itu mahjub. Asobah. Maka dia mendapatkan seluruh harta. Baik. Terus. Selanjutnya, nah ini untuk sisanya silakan dijawab. Ya, silakan dijawab. Nanti kirimkan ke. Baik. Maka kesimpulannya, ashabun nafs tadi kita sebutkan az-zauj antum sambil ngafal ya. Bintul Ibn Muhammad Nazal Abuha al-ukhtu syaqiqah al-ukhtu li'ab. Az-zauj tadi Adam far'al waris, tidak ada anak atau cucu. Bintul Ibn bint Adamul mumasil wa Adamul mu'assib. Bintul Ibn sama Adamul mumasil, Adamul mu'assib wa Adam far'al waris al-a'la. Adam far'al waris al-a'la. Baik, nah itu tiga sudah. Baik, yang keempat. Al-ukhtu syaqiqah ta'khudun nisf bi arba'ati syurut. Adamul mumasil. Nah, kalau mumasil untuk ukhtu syaqiqah berarti ukhtun syaqiqah ukhra. Jadi dia harus tunggal. Kalau sendirian setunggal, kalau lebih dari satu ya, maka nanti dapat sulusan. Ya, nanti akan kita pelajari pada babnya. Adamul mu'assib yaitu akh syaqiq. Kalau ada akh syaqiq, maka lidzakar mislu hadzal unsayain. Ada mulfar al-waris, tidak boleh ada anak, ya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka ukhtu syaqiqah langsung mahjubah. Tapi kalau dengan bins atau bintu ibn akan ada pelajarannya insya Allah. Kemudian yang keempat, ada mal asal waris minadzukur. Tidak ada asal waris dari kalangan laki-laki, yaitu ayah, ab, atau abul abjad, wa in ala. Kalau ada ayah atau kakek, maka ukhtun syaqiqah langsung mahjubah. Ya, dalilnya qala ta'ala yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Eh, Mereka bertanya kepadamu, meminta fatwa kepadamu, maka katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalalah itu orang yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Ini meru'un halaka ketika seorang meninggal, laisa lahu wala, tidak ada memiliki anak, walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak, dan bagi dia ada saudari satu orang, maka dia mendapatkan setengah. Saudari di sini mencakup ukhtun syaqiqah dan ukhtun liab. Baik, kita contohkan. Sebelum itu, di sini ada keterangan tanbih Ibn akh syaqiq la yu'assib al-ukhta syaqiqah li'annahu laysa fi darajatiha wa la yu'assib bintul akh syaqiq li'annaha min dzawil arham. Jadi gini. Jadi kalau ada soal gini ya, kita katakan tadi ukhtu syaqiqah adamul mu'assib. Mu'assibnya siapa tadi? Akh syaqiq. Jadi kalau ada ibn akh syaqiq, maka dia nggak mu'assib bagi ukhtun syaqiqah. Artinya tidak kita katakan lidzakar mislu hadzal unsayin. Kenapa? Karena dia lebih anzal, ya, di bawah dari ukhtun syaqiqah. Maka tetap ukhtun syaqiqah dapat setengah. Ini yakhud baqi. Kalau masalah min isnan wahid wahid. Begitu juga ibn akh syaqiq ini bukan mu'assib bagi bintu akh syaqiq. Kenapa? Karena dari awal bintu akh syaqiq ini bukan ahli waris. Kita kan sudah sebutkan tadi, ahli waris dari kalangan perempuan tidak disebutkan adanya bintu akh syaqiq. Karena dia bukan ahli waris. Ini disebut dengan zawil arham. Maka tidak terjadi
ya, ta'sib di sini. Maka di sini kita tulis ro. Ro itu rahim min zawil arham. Ini ain asobah. Nah, ini satu. Nah, untuk soal ini banyak tulab itu terjebak ya. Mereka langsung menjadikan ini dua-duanya ain lidzakar mislu hadzal unsayain. Jawabannya tidak. Lidzakar ya, lidzakar mislu hadzal unsayain itu apabila dua-duanya ahli waris. Masalahnya ini bukan ahli waris. Jadi enggak menjadi muasib. Baik, misal ada ukhtun syaqiqah, maka dia tunggal, tidak ada akh syakik sebagai muasib, tidak ada anak atau cucu, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak ada ayah, maka terpenuhi semua syaratnya, maka dia dapat setengah. Akh li'ab, asobah, yakut baqi. Isnan, wahid, wahid. Nomor dua, ukhtun syakikah dengan ab. Nah, ab ini kan asal waris minazukur, sementara syaratnya tadi adamul asal waris minazukur. Kalau ada asal waris minazukur, fa innaha mahjubah mubasyarah. Jadi langsung kita mahjubkan, tidak kasih apa-apa. Ab yakhud asobah, seluruh harta. Satu. Baik. Yang ketiga, ukhtun syakikah ada ibn. Nah, ini far'ul waris. Di sini sebutkan adam far'ul waris. Nah, kalau far'ul warisnya dari kalangan laki-laki, maka langsung memahjubkan. Maka inilah yang dari asobah. Baik. Kemudian al-ukhtus syaqiqah dengan salah seakh syakik. Ini wujudul mu'assib ya. Ada mu'assib tapi di sini wujudul mu'assib fa yu'assibuha lidzakar mislu hadzal unsayin. Maka di sini ain. Baik, coba coba Mubarak. Ini berapa ini jawabannya kalau nomor 4? Nomor 4, Ustaz. Iya, ini yang di layar. Ada salah seakh syakik. Asul masalah. Eh, ini dulu dari bawah Asul aja mas dulu. ah, Ini berapa? asul masalahnya, Ustaz. Ya, bila bisa semisalnya berapa? Asul masalahnya berarti 7, Ustaz. 7. Ini satu, ini 1 itu 6. 6. 6. Ya, baik. Iya. Ahsan. Kemudian nomor 5, ada ukhtun syaqiqah. Di sini ada ibn asyakik. Ya, ini bukan muasib. Tadi kita sudah jelaskan. Ya, maka dia tunggal, tidak ada muasib, tidak ada ayah atau kakek, tidak ada anak atau cucu. Maka terpenuhi semua syarat, maka setengah. Ini akhut baqi. Fa'as masalah min isnan, wahid, wahid. Nah, kalau 6 ini ada abul ab, al-jad. Nah, maka kita katakan dia mahjub kalau ada asal waris minadzukur. Ya, asobah. Satu. Jadi kalau ada ayah, ada kakek, maka saudara seluruhnya itu langsung mahjub. Baik, ini yang hijau-hijau silahkan dijawab. Nomor 10, ukhtun syaqiqah ini nis. Akh syakik lil mu'tik itu bukan akh syakik lil mayyit, ya, tapi akh syakik lil mu'tikil mayyit. Maka bukan mu'asib bagi ukhtun syaqiqah. Nah, ini mengikut asoba, baqi, isnan, wahid, wahid. Ukhtun syaqiqah. Ya nis aidan terpenuhi semua syarat. Am syakik lil jad baqi. Isnan, wahid, wahid. Ukhtun syaqiqah terpenuhi semua syarat. Sini jad, kalau jad saja jad mayyit langsung maka langsung mahjub ukhtun syaqiqah. Tapi ini jad lil mu'tik tidak memberikan pengaruh yakhud baqi. Isnan, wahid, wahid. Baik. Nah, begitu juga ukhtun syaqiqah. Abu abi abil ab. Ini jad yang ketiga ya. Maka dia mahjubah. Jadi jad itu semuanya memahjubkan saudara, baik jad pertama, jad kedua, jad ketiga semuanya memahjubkan ukhtun syaqiqah. Maka ini asobah. Ukhtun syaqiqah nis karena terpenuhi semua syaratnya. Ibn lil mu'tik yaqut baqi isnan wahid wahid. Baik. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dihafalkan lagi.
Ashabun nisf, az-zawj, bint, bintul ibn, ukhtu syaqiqah, ukhtu li'ab. Az-zawj tadi adamul far'ul waris, tidak ada anak. Bint adamul mumasil wa adamul mu'assib. Bintul ibn adamul mumasil wa adamul mu'assib wa adamul far'ul waris ala-ala. Al-ukhtu syaqiqah adamul mumasil, tidak ada ukhtun syaqiqah ukhra. Adamul mu'assib, tidak ada akh syaqiq. Adamul far'ul waris, tidak ada ibn wala bint, wala ibn wala bintu ibn. Wa adamul asl wal min dzukur al-ab, al-jad, abul jad, abil jad, wa hakadha. Tamam. Nah, berarti tinggal menyisakan al-ukhtu li'ab. Al-ukhtu li'ab ta'khudun nis bi khamsati syurut. Nah, makanya berurutan ya 1 sampai 5. Adamul mumasil, berarti mumasil bagi ukhtun li'ab, al-ukhtu li'ab ukhra. Jadi harus tunggal. Adamul mu'assib, siapa mu'assibnya? Ya saudaranya akh li'ab yang sederajat dengan dia. Kalau ada akh li'ab, falizzakari mislu hadzal unsayain. Adamul far'ul waris, tidak ada anak ya atau cucu, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka dia langsung mahjub. Tapi kalau dengan bins atau bintu ibn akan ada pelajarannya insya Allah. Kemudian ada mul asal waris minazukur, berarti tidak ada ab, abul ab, wa in ala. Kalau ada maka langsung mahjub. Ada mul akh syakik atau ukhtu syakikoh, ini tambahan. Tidak ada akh syakik kandung ya, dan tidak ada saudari kandung. Kalau ada akh syakik maka ukhtun li'ab langsung mahjub. Tapi kalau dengan ukhtun syakikoh akan ada pelajarannya insya Allah. Dalilnya sama persis ya dengan al-ukhtu syaqiqah tadi ya, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 176. Baik. Nah, ini juga sama ibn akhli ab la yu'assib al-ukhtu li ab li'annahu laysa fi darajatiha wa la yu'assib bintu akhli ab li'annaha min dzawil arham. Ya, baik kita selesaikan ini. Nah, jadi kalau ada ukhtun li'ab dengan ibn akh li'ab, kalau akh li'ab seperti ini, maka li dzakar mislu unsayain karena sederajat. Tapi masalahnya anaknya. Maka enggak mu'asib bagi ukhtun li'ab. Maka ukhtun li'ab tetap mendapatkan setengah. Ini akhut baqi. Ya, ini 2 1 1. Begitu juga dia bukan menjadi mu'asib binti ukht li'ab. Karena bintu akh li'ab itu adalah zawil arham, bukan ahli waris. Ya. Nah, ini sengaja diberi catatan oleh Syekh di sini karena banyaknya kesalahan tulab di sini. Ya. Mereka menyangka ini adalah asobah lidzakar mislu hadzal unsayain. Padahal tidak. Baik. Kemudian ada ukhtun li'ab. Nah, ibn akh li'ab tadi bukan mu'assib. Jadi tetap mendapatkan warisan setengah, ini baqi. 2 1 1. Ukhtun li'ab dengan ab. Nah, wujud asal waris minazukur, maka langsung mahjub. Kalau dengan ab itu langsung mahjub. Jadi mahjub ab yang mendapatkan asobah. Seluruh harta buat ab. Nah, sama juga kasusnya kalau dengan jad, juga mereka mahjubah. Ya, ini asobah. Jadi ab atau jad itu memahjub ukhtun li'ab. Nah, begitu juga ukhtun li'ab dengan ibn atau ibn atau ibn semuanya far' waris minazukur. Kalau far' waris ya ada, maka dia mahjubah. Jadi anak laki-laki, cucu laki-laki itu mahjub saudara. Jadi kalau seorang punya anak laki-laki, ya maka sudah saudara-saudaranya kalau dia meninggal, saudaranya pasti nggak dapat karena termahjub dengan anaknya atau cucunya. Nah, kalau nomor 5 ada ukht dengan akh. Taib berarti lidzakar misalnya ini nulisnya asobah ain. Ain itu berarti seluruh harta untuk mereka gitu ya. Baik. Coba Renault berapa ini? Masuk masalahnya Yang mana, Tad? nomor 5 ini. Ukhliab sama berarti asabah. Mm-mm. Yang ukhliab 1. Yang 1 akhlak lidzakari mislu hadzal unsayain.
Berapa itu? 14 8. deh. 8. Berarti asal masalahnya 9. Jadi harta dibagi 9. Baik. Kemudian misal nomor 6 di sini ada ukht, ada akh syakik. Akh syakik itu lebih kuat daripada ukhtun li'ab, maka memahjubkan juga. Maka ini asobah. Baik, ini satu semua harta untuk akh syakik. Maka dari sini kita tahu di antara yang memahjubkan ukhtun li'ab di sini ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek dengan akh syakik. Semua memahjubkan ukhtun li'ab. Baik, nah tinggal soal-soal. Nah, ini ukhtun li'ab nis karena terpenuhi semua syaratnya, tunggal, tidak ada akh li'ab, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, tidak ada akh syakik atau ukhtun syakiqah. Kemudian mu'tiqatun lil mu'tiqah, ini asabah satu. Baik, semua harta untuk dia. Nomor 14 ya, terpenuhi semua syaratnya, maka setengah. Ini khut baqi. Ibn am syakik lil jad 2 1 1. Baik, bentar. Nah, ini yang paling penting nih, terakhir karena sudah terpenuhi semuanya. Sebentar ya, Anda selesaikan dulu, baru kita buka tanya jawab. Ashabun nis tadi ada 5. Az-zawj, al-bint, bintul ibn, al-ukhtu syaqiqah, al-ukhtu li'ab. Ini wajib sekali untuk dihafalkan. Az-zawj, adam fur'ul waris. Al-bint, adamul mumasil wa adamul mu'assib. Bintul ibn, adamul mumasil wa adamul mu'assib wa adam far'ul waris ala. Al-ukhtu syaqiqah, adamul mumasil, adamul mu'assib, adam far'ul waris wa adamul asl waris minaz zukur. Al-ukhtu li'ab adamul mumasil wa adamul mu'assib, adam far'ul waris wa adamul asl waris minaz zukur wa adamul akh syaqiq au ukhtu syaqiqah. Jadi untuk bin sampai ukhtun li'ab itu syarat pertama kedua itu sama, adamul mumasil dan adamul mu'assib. Baik, hanya saja mumasilnya maka jenis masing-masing. Mu'assib berarti saudaranya mereka masing-masing. Baik. Nah, jadi ini wajib dihafal ya. Karena kalau antum nggak mungkin masalah ini, antum akan susah belajar faraid. Ya, artinya untuk yang berikut-berikutnya akan susah sekali kalau nggak dihafalkan dari dasar. Ini modal kita dalam belajar ilmu faraid. Baik. Silahkan Muhammad Amin, ada yang ditanyakan? Ya, Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang ini Ustaz, tadi yang masalah ukhtun li'ab sama mu'tiqah lil mu'tiqah itu Ustaz, Baik. Sebentar. yang sebelumnya. Ini nomor 8 ini. Iya Auf, Ustaz. Aufan ini keliru anak. Betul, betul, Aufan. Iya. Ya, ini salah keliru. Ini yang bukan asoba, Iya ini Ustaz. nama Hasan. Jazakallah khair. Oh iya, aku Tapi Ustaz. ini 2. Baik. Ada lagi? Ada yang bertanya? Baik, Ana ingin nanya, apa yang dimaksud dengan mu'tiqah lil mu'tiqah? Itu gimana kisahnya? Begini ya. Bentar kita bikin. Karena kemarin ada juga yang nanyakan masalah ini. Mungkin agak membingungkan apa yang dimaksud dengan mu'tiqah lil mu'tiqah. Jadi, mu'tiqah lil mu'tiqah itu misalnya sini mayit.
Bentar. Baik, tradisional Arabic. Kita perbesar. Ini sama mayit sini. Baik. Atau bukan mayit ya. Fulan. Gini aja, Fulan dulu. Fulan 1. Atau gini aja, nama orang aja ya. Muhammad, masalah. Muhammad ini asalnya adalah abdun, hamba sahaya. Oh, sebentar. Tadi kan perempuan ya. Ya betul, Muhammad dulu, nggak apa-apa. Kemudian ada yang statusnya ini sebagai kemudian di sini ada masalah Hindun. Hindun ini amah. Tamam. Kemudian di sini ada perempuan juga namanya Suad. Amah bukan amah. Ini Hurrah. Ini Hurrah. Sudah? Baik. Suad karena dia Hurrah melihat ada budak wanita yang bernama Hind. Maka Suad pun membebaskan Hind. Jadilah Hind ini nanti merdeka. Maka ini Suad ini disebut dengan mu'tiqah bagi Hind. Mu'tiqah. Sudah? Maka jadilah Hind ini menjadi hurrah setelah dibebaskan oleh Suad. Baik. Nah, setelah Hindun ini hurrah, dia melihat Muhammad. Ya, maka dia pun membebaskan Muhammad. Jadi ini mu'tiqah Hind. Ini mu'tiqah Hind. Nah, kalau ini membebaskan Muhammad, jadilah dia hur. Maka jadilah dia sebagai mu'tiqah Muhammad. Mu'tiqah Muhammad. Sudah? Jadi gini ya, Su'ad merupakan mu'tiqah Hind. Hind merupakan mu'tiqah Muhammad. Nah, taruhlah setelah Muhammad hur, dia pun punya harta banyak gitu ya. Ya, setelah meninggal ternyata setelah dia punya harta, dia meninggal. Ya, meninggal, maka Hindun ini sebagai mu'tiqah. Tapi kalau Su'ad sebagai statusnya sebagai mu'tiqah, mu'tiqah. Ini maksudnya mu'tiqatun lil mu'tiqah, mu'tiqatun lil mu'tiqah. Baik. Nah, itu mungkin bagi mereka yang kemarin bertanya tentang mu'tiqah lil mu'tiqah. Baik. Nah, memang untuk bab setengah ini agak banyak ya, tapi mudah karena cuma setengah baki atau mahjub atau asobah gitu aja. Kalau nanti sudah masuk ke bab-bab berikutnya, seperempat, seperdelapan, nah itu mulai kompleks. Apalagi nanti kalau sudah sampai 1/6. Ya, tapi eh, antum harus jawab semua yang belum Anda jawab sini ya. Nanti kirimkan jawabannya ke Anda. Baik, paling lambat ya sebelum pelajaran berikutnya, berarti sebelum pekan depan. Baik, ini yang mungkin bisa Anda sampaikan. Ya, salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.